Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwisya Rizkyana. Saya dari SDN Pondok Labu 07 Jakarta Selatan. Hari ini saya akan memaparkan tentang materi pelatihan, yaitu berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang tertera pada materi pelatihan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hal baru yang dapat Anda pelajari ketika mendengar kata berpikir kritis dan juga penyelesaian masalah? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang berpikir kritis menurut pemahaman saya. Berpikir kritis atau critical thinking adalah sebuah proses berpikir seseorang di mana ia dapat bertindak secara sistematis, logis, dan objektif dalam menghadapi suatu masalah. Baiklah, jadi ketika seorang bisa berpikir kritis, ketika dia menerima informasi baru, dia tidak langsung percaya, tetapi dia meng-cross check apakah info tersebut benar sesuai fakta ataupun hanya opini belaka. Adapun ciri-ciri orang yang berpikir kritis antara lain, yang pertama yaitu selalu mengecek sumber informasi atau kebenaran dari informasi itu sendiri. Yang kedua, dia terbuka pada kritik, artinya dia menerima masukan ataupun kritik dari orang lain. Yang ketiga, yaitu menimbang pro dan kontra, artinya dia tidak langsung percaya pada satu kubu atau satu pihak, tetapi dia menimbang baik atau buruknya suatu permasalahan atau berita tersebut. Penyelesaian masalah adalah suatu usaha dalam rangka mencari penjelasan atau jawaban dari masalah yang dihadapi. Nama lain dari penyelesaian masalah adalah problem solving. Problem solving adalah satu bagian dari proses berpikir seseorang untuk dapat ia berpikir secara kritis. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai bagaimana lembar aksi 1 dapat membantu seorang guru untuk melatih berpikir secara kritis. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan lembar aksi 1 yang sudah saya pelajari sebelumnya. Di sini saya sudah memilih satu artikel kontroversial dengan judul Pro Kontra Belajar Online. Istilah belajar online itu sendiri tercetus ketika wabah COVID-19 melanda dunia. Wabah tersebut dideteksi pada tanggal 1 Desember 2019 di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok atau China. Sejak saat itu, akibat dari wabah ini banyak sektor yang lumpuh seperti sektor ekonomi, kesehatan, pangan, dan juga salah satunya pendidikan. Agar anak-anak masih terus dapat belajar meskipun wabah sedang melanda dunia, maka kegiatan proses belajar mengajar dihentikan dan digantikan dengan secara daring untuk meminimalisir wabah corona atau wabah COVID-19. Untuk itu anak-anak diminta untuk belajar secara online, belajar dari rumah. Tentunya hal ini menimbulkan kontroversi atau pro dan kontra. Di satu sisi, anak-anak harus tetap belajar. Tetapi di sisi lain, anak-anak ketika belajar di rumah, dia tidak akan seefektif ketika belajar di sekolah. Betapa pentingnya pembelajaran di sekolah karena anak-anak melakukan tata tertib yang berlaku di sekolah dan tentunya akan ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Hal tersebutlah yang menjadi kontroversi atau menimbulkan pro dan kontra dari sebagian kalangan. Dari artikel tersebut, kategori 1 yang saya pilih yaitu kegiatan proses belajar mengajar dihentikan dan digantikan secara daring untuk meminimalisir wabah COVID-19. Hal tersebut belum didukung atau didasari oleh data konkret atau masih berupa opini. Adapun hal yang perlu dilakukan untuk melatih anak berpikir secara kritis menurut saya yaitu memfasilitasi anak untuk lebih banyak dan lebih aktif bertanya terhadap suatu masalah. Jadi kita memancing siswa untuk bagaimana dia bisa membuat pertanyaan terhadap suatu masalah yang kita lakukan di kelas.
Tips untuk para guru atau para pengajar untuk menerapkan berpikir kritis pada anak didik yaitu yang pertama, perbanyaklah membaca buku supaya bisa menambah wawasan kita. Lalu kita juga perlu berdiskusi dengan teman sejawat atau rekan guru kita di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang baru kita dapatkan. Oke, semangat untuk seluruh guru di Indonesia.